Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022 memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal. Laga ini merupakan pertandingan ke-9 Filipina dan Indonesia berduel di turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara itu. Dari 8 pertemuan sebelumnya, Indonesia mendominasi dengan catatan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sekali kalah. Salah satu kemenangan Indonesia atas Filipina terjadi pada fase grup Piala AFF 2002 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada saat itu Indonesia menang telak 13-1. Siapa sangka kekalahan yang didapatkan oleh Filipina itu justru membuat negaranya bangkit di dunia persepak bolaan. Indonesia kesulitan mengalahkan Filipina dalam 3 pertemuan terakhirnya di Piala AFF yang berakhir 1 kekalahan dan 2 kali imbang. Setelah mengemas 5 kemenangan atas Filipina di Piala AFF, Indonesia menderita kekalahan pada fase grup Piala AFF 2014 dengan skor 0-4. Kekalahan itu menjadi salah satu batu sandungan Indonesia yang pada akhirnya tak berhasil melaju ke semifinal usai finish ke peringkat ketiga klasemen Grup A Piala AFF. Setelah itu Indonesia dan Filipina kembali bertemu pada tahun 2016 dan 2018 yang semuanya berakhir imbang. Piala AFF memang bukan agenda resmi FIFA, namun dalam hal ini peringkat FIFA kedua negara ini sering menjadi sorotan. Update terbarunya, timnas Indonesia kini menempati peringkat 151 FIFA, sedangkan Filipina jauh unggul berada di peringkat 134. Melihat dari rekor pertemuan keduanya cukup berbanding terbalik dengan peringkat FIFA-nya. Untuk diketahui, Indonesia tak pernah lebih baik dari Filipina sejak 2012 lalu. Dilansir dari CNN, proses naturalisasi yang digalakkan menjadi faktor utama kebangkitan Filipina dalam dunia persepak bolaan. Ini dilakukan usai terinspirasi dari Singapura yang sukses dalam program itu. Kesuksesan ini dilanjutkan Filipina menjadi negara ASEAN dengan peringkat FIFA terbaik. Hal itu terjadi pada tahun 2016 dengan peringkat 120, sedangkan Vietnam 134 dan Thailand 126. Saat Filipina sedang bangkit, Indonesia malah di masa suram, buntut dualisme kompetisi dan dualisme federasi hingga silih berganti pengurus federasi yang mengganggu timnas Indonesia. Faktor ini menjadi satu di antara penyebab ranking FIFA terus merosot karena ada hukuman yang membuat Indonesia tidak bisa mengikuti event internasional. Pada Juli 2016, peringkat FIFA anjlok ke peringkat 191. Kehadiran Luis Milla pun membuat peringkat FIFA timnas Indonesia mulai merangkak naik. Pada periode tahun 2016 hingga 2017, timnas Indonesia berhasil naik 37 peringkat ke 154. Kemudian posisi timnas Indonesia di ranking FIFA harus merosot akibat remuk di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di tangan pelatih Simon McManamy. Saat Simon McManamy datang, peringkat FIFA Indonesia berada di 159, namun kehancuran di kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat Indonesia terperosok hingga peringkat ke-175. Ketika Sintayong awal menjabat, ia harus menghadapi kenyataan bahwa timnas Indonesia sedang terperosok di dasar klasemen grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia saat itu tanpa satupun poin dari 5 pertandingan, namun kemudian pelatih asal Korea ini berhasil membawa timnas mendapatkan 1 poin usai menahan imbang Thailand. Kebangkitan timnas Indonesia terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2023 yang membuat timnas Indonesia mengalami kenaikan 5 peringkat di FIFA. Kemenangan atas Kuwait dan Nepal di babak kualifikasi ketiga Piala Asia 2023 menambah koleksi poin skuad Garuda hingga naik ke posisi 155 dunia. Bila di total, skuad Garuda meroket 20 peringkat saat itu. Berbagai uji coba seperti lawan Kurakau membuat peringkat FIFA semakin naik. Hingga kini update terbarunya, timnas Indonesia semakin bangkit di era Sintayong dan berhasil merangkak naik ke posisi 151 dunia.